Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Pasangan suami istri di Kutai Timur tenggelam di Sungai Meratak dan ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Berbagai cerita dilontarkan peserta didik yang kini bersekolah di sekolah rakyat di Samarinda. Jelang pesta adat Irau Tengkayu, berbagai persiapan dilakukan, termasuk menyiapkan perahu 7 haluan atau padau 7 dulung. Suasana Kamar Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 58 di Jalan Perjuangan Samarinda Utara cukup memadai. Dalam kamar tersedia ranjang bertingkat, meja dan kursi untuk para siswa. Selain itu terdapat pula toilet dan kamar mandi yang letaknya tidak jauh dari kamar tidur. Bagi peserta didik, keberadaan sekolah tersebut sangat penting untuk masa depannya. Berada di tempat ini, mereka tidak hanya dihargai sebagai sesama manusia, tapi juga mendapatkan perlakuan istimewa. Untuk makanan, para siswa mengaku mendapatkannya secara gratis. Dari Berau. Dari Berau? Iya, Tanjung Redep. Sudah berapa lama di sekolah ini? Baru 2 minggu. 2 minggu. Iya. Sekolah apa ini? Sekolah rakyat. Rakyat, berarti ini ada SD atau SMP? SMA. SMA ya? Iya. SMA kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1? Iya. Gimana suasana di sini? Ya seru banget. Seru banget ya? Ada sempat di awal tuh nggak betah atau gimana? Karena pisah dari orang tua kan? Iya. Nah, terus? Enggak sih, karena kan udah ada teman-teman gitu kan. Oh, ada teman yang lain juga di sini? Ada. Untuk pendidikan kemudian fasilitas dan makannya gimana? Baik, bagus. Kepala SRT 58 menyatakan, sekolah ini berada dalam naungan pemerintah Provinsi Kaltim. Mereka yang bersekolah di tempat ini berasal dari berbagai daerah di Kalimantan Timur. Sementara proses pendidikannya dibagi menjadi 2 jenjang, yakni tingkat sekolah dasar dan menengah atas. Untuk SMA, jumlah siswa sebanyak 25 orang, sedangkan untuk SD jumlah muridnya masih kurang. Di sini, sekolah yang di sini namanya SRT 58. SRT 58 ini hanya ada jenjang SD dan jenjang SMA. Jadi tidak ada SMP-nya. Masing-masing berapa, Bu? Untuk SMA-nya 25 sudah full terpenuhi. Tapi untuk SD yang targetnya 2 rombel, masing-masing 25 itu baru terpenuhi 1 rombel dengan jumlah 24. Jadi kalau SD masih kurang. Nanti kira-kira mau angkatan darat, angkatan udara. Bagi para orang tua, penyediaan sekolah gratis yang dilengkapi dengan asrama sangat membantu meringankan beban. Mereka berharap sekolah ini bisa terus berlanjut agar tidak ada lagi anak usia sekolah di Kaltim yang tidak mengenyam pendidikan. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Sekolah rakyat di Kaltim dijanjikan akan dibangun secara permanen. Ini ditegaskan Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, saat berkunjung ke Samarinda pada Selasa sore. Terkait masih minimnya jumlah siswa di masing-masing sekolah, Saifullah Yusuf meyakini kondisi tersebut akan berubah seiring waktu. Ia percaya jumlah siswa akan terus meningkat seiring bertambahnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan sekolah rakyat. Prioritas adalah yang punya sekolah rintisan. Nah, jadi seperti Samarinda, termasuk Pak Gubernur ya, Kaltim, Provinsi Kaltim, sudah memiliki sekolah rintisan. Tentu ini menjadi prioritas. Untuk jenjang SD sendiri Pak masih sangat minim Pak siswanya. Ya, memang perlu waktu, perlu sosialisasi ya. Jadi memang banyak
dinamikanya kalau di tingkat SD, tetapi alhamdulillah sudah cukup banyak juga untuk 1C ini. Memang di 1A, 1B itu masih terbatas, tapi untuk di 1B ini agak lumayan. Sama-sama ingin memastikan masyarakat miskin. Sementara pemerintah Kaltim masih berupaya mencari lokasi untuk dibangun sekolah rakyat yang permanen. Dari penelusuran awal, mereka sudah mendapatkan lokasinya, yakni di Muara Jawa, Kutai Kartanegara. Yang akan dilaksanakan besok pagi. Pak, sekolah rakyat sendiri Pak, provinsi ini sebetulnya masih belum punya. Gimana komitmennya untuk membangun sekolah rakyat sebenarnya? Punya tempat yang pertama kemarin kan di Bukit Biru. Nah ternyata kelerengan Bukit Biru ini sangat terkenal. Kemudian kita sudah mencarikan tempat di Muara Jawa dan Kaltim. Sesuai rencana, setiap kabupaten dan kota harus memiliki 1 sekolah rakyat, sedangkan provinsi harus memiliki 2 sekolah. Untuk peserta didiknya di setiap sekolah diharapkan sebanyak 1.000 peserta didik, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga menengah atas. Tim Liputan dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Satu lagi, sentra penyedia pangan gizi atau SPPG hadir di Kutai Timur. SPPG ketiga ini beroperasi di Jalan APT Pranoto, Kecamatan Sangatta Utara. Untuk memastikan aktivitas SPPG tersebut, Wakil Bupati bersama rombongan memeriksa area dapur umum APT Pranoto yang dikelola oleh Yayasan Perisai Amanah Mandiri. Dari pengamatan awal, Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, merasa lega. Fasilitas yang tersedia cukup lengkap. Selain itu, pengelola dapurnya dinilai cukup berpengalaman. Dengan ditambahnya diresmikan SPPG ini menunjukkan bahwa insya Allah program ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, kita tadi meninjau masuk ke dalam semuanya, kata Pak Dandim, dan saya melihat bahwa walaupun tempat ini tidak terlalu besar, tapi memang fasilitasnya semua kayaknya ini sangat lengkap. Karena memang ya ownernya juga sudah berpengalaman, berkompeten dalam penyajian catering. Beliau ini dulu yang kasih makan orang KPC banyak ini. Menurut Kepala SPPG APT Pranoto, aktivitas memasak mulai dilakukan sejak pukul 1 dini hari. Untuk pembungkusan mulai dilakukan pukul 5 pagi. Sedangkan distribusi ke sekolah mulai dilakukan pukul 8:30 pagi. Ini pintu akan dibuka, kecepatan, dan kelelahan. Nah, jadi jam 1 kami sudah mulai masak, jam 2, jam 3 sudah mulai kita racik, jam 4 sampai jam 5 sudah mulai kita porsikan. Artinya jam 4, jam 5 itu makanan sudah jadi Bapak Manajer. Jadi sudah mulai kita packing dari jam 5, selesainya itu di jam 8 dan kami langsung distribusi jam 8:30. Nah, masa kadaluarsa untuk yang sudah packing itu berapa lama? Kalau kami memberikan estimate waktu 4 jam setelah pemakingan. Artinya kalau kita selesai packing jam 9 berarti tidak boleh dimakan lebih dari dirawat 6 jam. Jadi tidak boleh lebih dari jam 3 sore. Meski telah menerima laporan kelancaran proses memasak hingga distribusi, namun Wakil Bupati tetap mengingatkan agar kualitas makanan harus selalu dijaga. Ini dimaksudkan agar anak-anak yang mengkonsumsi makanan bisa menikmatinya dengan aman. Tim Liputan dan Amir Hamzah melaporkan dari Kutai Timur. sabun dengan air panas tercampur. Antrean membeli beras dan minyak goreng hingga gula pasir ini berlangsung di Jalan Bayangkara, Tarakan, Rabu siang. Para pengantre pun beragam mulai dari kalangan laki-laki hingga perempuan. Mereka tertarik membeli karena harga yang ditawarkan jauh lebih murah dari harga pasar. Seperti beras ukuran 5 kg yang hanya dijual dengan harga Rp60.000 per kemasan. Sementara untuk minyak goreng dijual dengan harga Rp16.000 per liter. Sedangkan gula pasir dijual dengan harga Rp14.000.
Minyak berapa, gula berapa? Ini minyaknya 4 kilo, 4 liter, gula 2 kilo. ada harganya berapa kalau di sini? Harganya 86.000 semua. Harga minyak 14.000 dan harga gula 16.000. Menurut Mbak selisihnya berapa kalau di pasaran tuh? Lebih murah atau lebih? Selisihnya banyak sih, lebih murah di sini. Kalau di pasaran harga minyak biasa berapa Mbak dapat? Woi, berarti selisih. Pasar murah yang dibuka oleh salah satu anggota DPR RI ini bertujuan untuk meringankan beban warga. Ia pun menjadi bersemangat karena warga meminta agar kegiatan seperti itu bisa dilakukan di Kalimantan Utara. Perasaan masyarakat bahwa sangat itu beras murah. Saya jual minyak, saya jual gula, dan saya jual itu yang kami jual. Oke. Berapa banyak hari ini Pak kita siapkan? Saya siapkan sampai 10 ton beras. 10 ton, mudah-mudahan laku semua. Minyak goreng ini masih ada di trek apa dan sebagainya, kalau habis nanti kita siapkan. Perum Bulog Tarakan akan digandeng jika stok habis terjual. Dipastikan kegiatan seperti ini akan digelar di beberapa tempat wilayah Kalimantan Utara. Mustafa dan Amir Hamzah melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara.